gerakan komunisme berupaya untuk menjauhkan dari Pancasila, yang berupaya masyarakat agar menjauh dari nilai-nilai agama. Sedangkan salafisme ini berupaya agar orang ini menjauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masuk dalam ideologi salafisme atau ideologi Wahabi, ideologi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan Anda semuanya juga seperti itu, diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitasnya bisa terselesaikan, bisa tuntas sesuai dengan harapan teman-teman semuanya yang sedang dalam beraktivitas dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan pekerjaannya segera usai, tiada hambatan, tiada halangan apapun. Mudah-mudahan rezekinya mengalir deras, rezekinya mengalir lancar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang saya anggap sangat menarik, yaitu tentang salafisme dan komunisme. Ya, pembahasan ini saya beri tema atau saya beri judul komunisme berjubah salafisme. Antara salafisme dengan komunisme tentu berakar dari hal yang berbeda, jauh berbeda. Komunisme di mana ideologi adalah ideologi yang pernah dilarang di Indonesia, yang mewujud dalam sebuah partai yang namanya adalah Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI, yang dulunya pernah meletup, ya pernah terjadi pemberontakan, bahkan pernah meletus di Madiun, kemudian yang kedua kalinya pernah meletus di Jakarta, yang kemudian beberapa pahlawan itu dibantai oleh PKI, kemudian yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Ya, mudah-mudahan mereka yang wafat, yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal baiknya para pahlawan bangsa, segala kebaikannya, segala jasanya untuk negeri ini mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini dari akar yang berbeda, sedangkan Salafi Wahabi adalah gerakan di mana gerakan yang dipopulerkan atau digaungkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mula kali ini tumbuhnya adalah di Najd, yaitu di Arab Saudi, di wilayah Arab Saudi. Ya, ini ideologi PKI atau ideologi komunisme, kita tahu ini adalah ideologi yang terlarang, yang tentunya kemungkinan kecil akan bangkit kembali. Walaupun demikian, kita selaku warga negara, sebagai rakyat Indonesia, tetap mengantisipasi ideologi apapun, ideologi asing apapun yang itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan undang-undang dasar negara. Tentu itu wajib dilarang, ya, dan tentunya harus kita lawan, ya, ideologi komunisme, kemudian ideologi liberalisme,
ya. Dan tentunya apa yang dulunya pernah terjadi chaos, yaitu pernah dilarangnya atau dibubarkannya, yaitu organisasi khilafah atau khilafah Indonesia, atau disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Dan alhamdulillah ini juga sebagai bentuk rongrongan kepada dasar negara Pancasila yang berubah, atau mereka ingin mengubah dalam bentuk yaitu syariat Islam. Nah, ini alhamdulillah khilafah HTI ini dibubarkan. Nah, kemudian untuk saat ini yang kita tahu bahwasanya ideologi Salafi Wahabi ini juga berupaya untuk bagaimana merubah tatanan negara, merubah dasar masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun memang secara tersembunyi mereka adalah bahaya laten yang memang tidak langsung menentang kepada ideologi negara, tidak menampakkan perlawanan kepada Pancasila, tidak menampakkan perlawanan kepada Undang-Undang Dasar Negara. Namun di balik itu semuanya mereka adalah sangat berbahaya bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini hanya saja memang untuk saat ini oleh pemerintah belum dijadikan sebagai organisasi, bukan organisasi ya, sebagai gerakan yang terlarang. Mungkin dianggapnya oleh pemerintah ini belum begitu membahayakan. Walaupun kita tahu sebenarnya di akar rumput di masyarakat kita, di kalangan kita, gerakan salafisme atau Salafi Wahabi ini juga sangat memprihatinkan. Berbagai macam bentrokan, pertikaian, konflik ini juga tidak jarang, tidak sedikit itu karena gesekan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja dengan kelompok Salafi Wahabi. Karena di mana Salafi Wahabi itu tumbuh, lahir, muncul, maka di situ pasti akan banyak muncul pertentangan, perpecahan di kalangan masyarakat. Ya. Nah, untuk itu maka walaupun memiliki akar yang berbeda, gerakan komunisme berupaya untuk menjauhkan dari Pancasila, yang berupaya masyarakat agar menjauh dari nilai-nilai agama, sedangkan salafisme ini berupaya agar orang ini menjauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masuk dalam ideologi salafisme atau ideologi Wahabi, ideologi yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang tokoh sentralnya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, jelas ada perbedaan yang sangat jauh antara Sunni Ahlussunnah wal Jamaah dengan gerakan Salafi Wahabi. Akidahnya itu walaupun sama-sama Muslim, mengaku mereka sebagai Muslim, akidahnya bersumber dari akidah yang rumusannya itu berbeda. Kalau Salafi Wahabi ini rumusannya adalah Ibnu Taimiyah dengan akidah dari tauhidnya, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sedangkan akidah Sunni yang dipakai dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia, dari para imam madhab, para imam fikih, kemudian tokoh-tokoh muhaditsin, ahli hadis, ini mereka merujuk akidahnya kepada Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini sebagai satu-satunya akidah mayoritas yang tidak akan mungkin masuk dalam kesesatan. Ya, untuk itu untuk saat ini menurut pendapat saya, menurut hemat saya, memang komunisme dalam bentuk PKI ini sudah sirna. Ya, kemungkinan kecil kemudian akan tumbuh. Ya, ini dengan sendirinya karena produk ideologi komunisme ini tidak akan mungkin laku. Bahkan banyak dulunya negara-negara yang mereka menganut ideologi komunisme lambat laun karena tidak laku, karena betapa sulitnya sistem komunisme ini diterapkan dalam sebuah negara. Akhirnya banyak negara yang berubah haluan menjadi negara sekuler, menjadi negara liberal, menjadi negara yang menganut kepada ideologi barat. Ya. Nah, yang saat ini memang genting atau membahayakan, memang PKI itu tidak dalam komunisme tidak wujud dalam
PKI tapi wujud dalam bentuk yaitu salafisme, wahabisme. Ya, jadi ada titik temu atau titik persamaan antara komunisme dengan wahabisme. Sama-sama berupaya untuk mengganti ideologi masyarakat. Ya, sama-sama berupaya untuk menanamkan ideologi baru. Kalau PKI ini berupaya untuk menggunakan ideologi komunisme atau sosialisme, sedangkan Salafi Wahabi ini akan mengganti ideologinya sesuai dengan ideologi pemahaman yaitu Wahabisme atau pola pikir pemahaman keagamaan yang dirumuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Maka untuk itu kita selaku warga negara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya untuk berhati-hati, waspada. Ya, kita lawan bersama, kita hadapi bersama kelompok-kelompok yang berupaya untuk mengganti ideologi atau aliran-aliran atau mazhab yang berupaya merubah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Salafisme, Wahabisme ini tentu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka kerap berkedok mengaku sebagai kelompok salaf, berkedok sebagai pengikut manhaj salaf, berkedok sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka sejatinya menyimpang dari pemahaman mayoritas yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hendaknya kita semuanya berhati-hati. Biarlah jika seandainya pemerintah atau penguasa belum melarangnya, tapi kita semuanya, harapan kita semuanya untuk berhati-hati, jangan sampai kemudian lingkungan masyarakat kita ini kemasukan dengan ideologi salafisme, wahabisme. Ya, tentunya nanti akan terjadi bentrokan, bahkan yang kita khawatirkan mudah-mudahan saja tidak terjadi, yaitu bentrokan fisik. Mudah-mudahan tidak terjadi perang saudara. Kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan nanti ketika di akhir zaman, ya sesuai dengan sabda Rasulullah, ketika nanti akan terjadi perang akhir zaman, kemungkinan itu adalah perang antara Aswaja dengan Salafi Wahabi, ya Aswaja dengan Imam Mahdi, ya di mana Imam Mahdi ini adalah zuriyah Rasulullah SAW, di mana satu-satunya sekte Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat mengagungkan memuliakan zuriyah Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni atau Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang sangat membenci zuriyah Rasulullah Habaib atau Sayyid adalah kelompok Salafi Wahabi, dan sangat tidak bukan tidak mungkin ya, dan itu bisa layak saja kelompok Salafi Wahabi nanti akan menjadi pengikut dari Dajjal, ya, yang nanti akan diperangi oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Imam Mahdi. Ya, mudah-mudahan kedepannya sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, para kader Nahdlatul Ulama, ulama-ulama yang ada di NU istiqomah untuk menjaga NKRI, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari gerakan Salafi Wahabi. Ya, itu, dan sehingga harapan kita semuanya negara ini tetap aman dan damai. Kalaupun ada Salafi Wahabi, ya 1-2 itu sebagai sebuah ujian bagi kita semuanya, ujian bagi kaum muslimin, ya, tentang munculnya kelompok yang menyimpang, ya, sehingga kita semakin teguh, semakin mantap dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sampai keluarga kita, keturunan kita semuanya tetap istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak disesatkan oleh paham salafisme, wahabisme. Mudah-mudahan bermanfaat ini sebagai bentuk antisipasi kita semuanya, kan ada banyak ideologi-ideologi asing yang tentunya berupaya untuk merusak tatanan masyarakat, tatanan dasar negara Pancasila. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan. Ya, mudah-mudahan Pancasila semakin kokoh. Ya, kita bisa tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila yang telah diwariskan oleh para founding father, para pendahulu kita, juga ulama-ulama kita, ulama Nusantara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.